Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Anissa Putri di my YouTube video. Di sini aku akan menjelasin sedikit mengenai MBKM atau Merdeka Kampus Merdeka, atau kita singkat aja KM Kampus Merdeka gitu. Jadi aku mau cerita sedikit. Jadi jurusan aku Ilmu Kelautan Unsri, tepatnya di Indralaya, memenangkan lomba PKKM atau program kompetisi kampus Merdeka. Jadi output atau rewards yang dari memenangkan lomba tersebut, yaitu jurusan kami mendapatkan dana untuk lebih terjun langsung dalam program kampus Merdeka gitu. Selain itu, uh, lomba ini diikuti oleh dosen kami, jurusan kelautan, dan juga atas bantuan dari pihak-pihak yang lainnya juga. Jadi ya selamat dan alhamdulillah. Dan info yang baiknya juga, eh, angkatan aku atau angkatan 2021 yang turun langsung atau yang mendapatkan hasil dari memenangi lomba tersebut. Kenapa demikian? Karena kan di kampus Merdeka itu minimal semester 4 kita tuh bisa mengikuti studinya. Kalau dari anak angkatan 2020 itu menurut dosen aku itu udah lewat dan juga udah banyak mata kuliah yang gak sesuai gitu. Sedangkan tuh tahun 2022 adik tingkat aku itu jumlah SKS-nya itu belum cukup untuk mengikuti program kampus Merdeka. Jadi angkatan kami yang lebih sah untuk mengikutinya. Sebelum itu, aku mau jelasin apa sih itu kampus Merdeka. Jadi kampus Merdeka itu menurut website Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Republik Indonesia. Jadi kampus Merdeka itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai dengan minat atau bakat gitu. Yang dimana kita tuh di di dalam programnya itu kita dianjurkan untuk terjun langsung ke dunia kerja atau seperti magang gitu ya. Untuk untuk apa kita melakukan terjun langsung ke dunia kerja itu untuk lebih mempersiapkan diri kita dalam kita udah lulus kuliah dan bekerja atau me- mengasah karir karir atau apa ya, mendapatkan karir kita di masa depan. Pokoknya pekerjaan kita di masa depan. Nah, selanjutnya itu mungkin aku mau share screen sedikit. Bentar. Okay, this I will share screen about sedikit tentang yang mau aku bahas itu di video ini. Oke, yang pertama itu yang pasti ada titelnya atau judul gitu ya. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya, introduction-nya aku buat ada dua, yaitu ada apa itu MBKM, yang udah aku jelasin tadi, dan juga tujuan adanya MBKM. Jadi tujuan
adanya MBKM itu banyak, tapi kita ambil 3 aja. Jadi tujuan pertama atau first itu adalah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa pada lulusan pendidikan perguruan tinggi. Yang kedua, second, untuk meningkatkan kualitas dosen dalam mengajar dalam bidang perguruan tinggi. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan kualitas kurikulum atau pembelajaran yang diukur melalui 8 indikator atau 8 indikator kinerja utama atau IKU, indikator kinerja utama. Next, itu terdapat 8 kegiatan pembelajaran kampus Merdeka atau 8 kinerja utama untuk kampus Merdeka. 8 kegiatan tersebut ialah sini terdapat 8 kegiatan di dalam kampus Merdeka. Yang pertama itu ada pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar itu selama yang aku baca itu kita tuh bisa melakukan pertukaran pelajar dengan kampus lain atau universitas lain di luar kota, dan juga bisa melakukan tukaran pelajar itu dengan kampus di luar negeri. Tergantung dari sesi mana atau tergantung dari yang mana kita pilih gitu. Ataukah di kampus masih di Indonesia atau di luar negeri. Yang kedua itu ada magang atau praktik kerja. Jadi magang atau praktik kerja itu sama kayak kita itu magang di suatu perusahaan. Contohnya perusahaan eh, di bidang keuangan gitu. Mungkin BNI, BRI gitu, kita magang, praktik kerja gitu. Tapi di kampus mereka itu kan udah banyak kayak perusahaan-perusahaan yang terkait atau yang menjadi agen atau apa ya, lebih mudanya tuh yang bergabung itu, Cings gitu, bergabung gitu loh, Cing bah, apa ya namanya, pokoknya bergabung gitu loh. Jadi banyak banget gitu perusahaan yang bisa kita eh, minta lowongan magangnya gitu. Jadi nggak sedikit gitu loh. Di magang itu kita bisa belajar banyak gitu tentang apa-apa aja gitu sebelum kita masuk ke dunia kerja gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada asisten mengajar di satuan pendidikan. Jadi asisten mengajar di satuan pendidikan itu sama aja kayak eh, mahasiswi atau mahasiswa itu ke suatu sekolah atau contoh aja sekolah dasar. Di sana kita tuh mengajari anak-anak SD atau sebagai asisten dari guru gitu. Jadi guru itu bisa eh, memberikan kita bagaimana cara mengajar dan kita juga bisa berbagi pada guru. Jadi bu kok untuk bisa diterapkan eh, cara pengajaran yang lebih asik gitu kan. Namanya juga para pemuda gitu. Dan anak-anak juga suka sih mengajar yang asik, mengajar yang sambil main games atau buatlah inovasi baru gitu kan. Mungkin aja para guru itu kan kebanyakan udah lama dan sistemnya tuh eh, segitu-segitu aja gitu. Kan pas kita SD atau itu kan kita sering bolos atau kita sering ngantuk pelajarannya. Karena apa? Karena sistemnya begitu aja dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Tapi diharapkan dengan adanya asisten mengajar di satuan pendidikan itu bisa membuat inovasi baru buat pendidikan
anak-anak di SD maupun di satuan pendidikan yang lainnya gitu. Yang keempat itu adalah penelitian atau riset. Nah, penelitian atau riset ini nanti aku akan jelasin eh, di selanjutnya gitu. Mungkin jelasin sedikit. Jadi penelitian dan riset itu kita bakalan berada di suatu laboratorium daerah atau pemerintah di suatu kota untuk melakukan eh, suatu penelitian gitu atau riset yang dimana kita tuh belajar seperti orang laboratorium banget gitu. Kan biasanya kalau di kampus itu, sepengalaman aku, kita belajar-belajar aja kayak teori. Nah, di laboratorium juga belajar nggak, dari aku sendiri nggak sungguh-sungguh banget gitu loh. Yang penting selesai, dapat nilai gitu. Nggak dipelajarin lebih lanjut gitu kan. Gitu loh. Kalau di penelitian atau riset nih, kita mungkin lebih banyak mendapatkan ilmu dari para ahlinya gitu. Dan juga menambah pengalaman kita. Selanjutnya yang kelima itu adalah proyek kemanusiaan. Jadi proyek kemanusiaan itu eh, aku belum dapat gitu gimana singkatnya, tetapi dari katanya tuh berarti suatu project atau suatu pekerjaan tentang kemanusiaan, di mana mungkin kita bisa membangun hubungan di antara masyarakat atau eh, di antara kayak mata kuliahku kemarin itu ada apa ya, hubungan atau suatu sosialisasi mengenai masyarakat pesisir gitu. Jadi di mana kita tuh em, memberikan arahan kepada masyarakat pesisir, mungkin mengenai tentang pengolahan laut yang baik dan tidak merugikan masyarakat di sana atau merugikan eh, masyarakat yang lain gitu di luar sana. Ya, begitu. Yang keenam itu ada kegiatan wirausaha. Jadi kegiatan wirausaha itu gimana kayak kegiatan PKW, ya, kegiatan kewirausahaan gitu di kampus. PMW ya, ya PMW. Jadi kegiatan wirausaha ini kita tuh pasti diberi dana gitu. Nah, kita membuat suatu suatu produk yang bisa kita jual gitu, yang memiliki nilai jual gitu. Gitu. Selanjutnya ada study and project independent. Nah, study and project independent itu aku juga dapat informasi dari kakak tingkat aku. Jadi dia tuh seperti untuk KP atau eh, kita melakukan suatu kuliah praktikum itu bila mendapatkan dari kampus mereka, kita itu bisa dibiayain dari kampus mereka. Tapi dengan tujuan enggak kita dapat duit aja, tapi kita harus belajar independen sendiri gitu. Enggak independen banget. Kita emang belajarnya sendiri, tapi ada eh, guru yang ngajarin kita atau ilmu-ilmu yang lain yang kita dapatkan dari study proyek independen ini gitu. Ada info sedikit kayak misalnya kita kan KP atau KKN di semester 5 akhir atau semester 6 gitu kan. Kalau kita mendapatkan proyek independen ini, kita nggak usah lagi untuk KP kuliah praktik, praktek atau KKN gitu. Soalnya kalau dari kampus mereka ini kita bisa dapat judul dari sini sesuai dengan minat kita tapi judulnya. Dan kita tuh cuman buat output untuk tugas akhir aja buat laporan gitu ke apa fakultas kita atau ke jurusan kita itu. Jadi nggak usah kita ke sana lagi untuk penelitian gitu, untuk KP gitu ya. Tapi ada tapinya. Kalau kita em, mengikuti program kampus Merdeka itu
waktu belajarnya tuh minimal tuh 6 bulan gitu. Kan biasanya biasanya kita KP itu kan minimal 1 bulan udah bisa gitu kan kayak seminar KP gitu kan. Tapi di sini dengan menggunakan kampus Merdeka ini minimal 6 bulan pembelajaran gitu. Dan yang kedelapan itu adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Namanya juga KKN. Jadi kita tuh seperti yang sebelumnya KKN itu pasti kita ke desa, suatu desa. Kita membangun desa tersebut baik itu dari segi pembangunan rumah atau segi sosial atau segi mental yang ada di suatu desa atau perekonomian di desa tersebut gitu. Kita bisa memberikan inovasi baru atau memberikan sesuatu yang baru yang bisa membangun desa tersebut gitu. Nah, selain 8 kegiatan tersebut, terdapat satu lagi yang menjadi transformasi atau indikator dari pemerintah itu yang baru aku dapat gitu, yang baru aku ketahui yang terakhir yang ke-9 itu adalah bela negara. Jadi kegiatan bela negara itu pasti berhubungan dengan negara gitu. Kayak proklamasi gitu kan. Contohnya atau kan kegiatan bela negara atau demokrasi. Demokrasi itu membela, pokoknya begitulah, bela negara. Nah, selanjutnya aku mau apa ya? Sebentar ya. Ada, oke. Jadi aku langsung masuk ke tugas aja gitu ya. Tugas aku tuh di semester 5 ini di saat kami udah dapat MBKM, menerapi SKS dengan MBKM ada 2 tugas. Sebelum kami melakukan tugas tersebut, bentar, maaf, kaki kakinya nyangkut. 2 tugas itu ada buat esai analisis dan esai kewirausahaan. Teng. Jadi di sini terdapat sinergitas struktur kegiatan pemrograman dengan kurikulum 2021 per semester 5 untuk minimal 20 SKS. Tapi kalau nilai IPK kalian 3,5 ke atas bisa ambil 24 SKS. Jadi aku jelasin sedikit gitu ya. Di sini ada mohon izin Ibu Bapak dosen saya mengambil ini apa screenshot ini. So choose a picture on PowerPoint in whiteboard. Mahasiswa angkatan 2021 membuat esai yang telah aku singgung di uh, tadi, membuat esai mengenai penelitian dan kewirausahaan. Temanya nanti sesuai dengan mata kuliah yang kita pelajarin di semester 5. Jadi kegiatan penelitian ini, kita jelasin kegiatan penelitian dulu ya. Hanya diperuntukkan 50 mahasiswa aja gitu. Yang kedua, penyelenggaraan perkuliahan atau ya sama aja penyelenggaraan perkuliahan itu kan ada 2, ada kegiatan penelitian, kegiatan kewirausahaan. Nah, kalau kegiatan penelitian itu khusus 50 mahasiswa, sedangkan kegiatan kewirausahaan itu eh, antara 50 sampai 55 mahasiswa karena angkatan 2021 bila dihitung-hitung lagi terdapat 106 atau 105 mahasiswa yang aktif gitu. Jadi untuk langkah pertama, selain kita membuat esai, itu 1 bulan di tanggal 14 Agustus ya, 2023 kita tuh mengundang satu praktisi dari luar. Ya, selama 1 bulan kita melakukan kuliah seperti biasa
di kampus gitu. Nah, setelah esai udah dikoreksi oleh kakak 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 kelas sarjana atau kakak-kakak alumni lah, pokoknya kakak-kakak tingkat yang asisten gitu, kita nanti dijadikan dua kelompok, kelompok timur dan kelompok barat gitu. Enggak lah, pokoknya udah kelompok. Yang satu penelitian, yang satunya kewirausahaan gitu. Nah, untuk kegiatan penelitian itu ada kegiatan lapangan untuk mahasiswa ya. Belajar mengambil sampel dan kegiatan eksplorasi selama 1 bulan. Contohnya aja kita, kegiatan lapangannya itu ada di Sungsang gitu. Jadi 50 mahasiswa tersebut melakukan kegiatan 1 bulan, nginep untuk mengambil sampel atau kegiatan eksplorasi atau mengamati keadaan perairan atau ekosistem yang berada di sekitar perairan itu selama 1 bulan. Selanjutnya ada kegiatan laboratorium. Nah, untuk kegiatan laboratorium itu untuk pengolahan sampel. Kegiatan itu dilaksanakan selama 2 bulan. Nah, selain itu, kegiatan laboratorium itu dibagi menjadi dua kelompok lagi yang terseleksi di Lab Brain Cibinong, BRIN Cibinong untuk 15 mahasiswa, sedangkan di Lab BRP PUPP Palembang untuk 30 mahasiswa. Nah, setelah terbagi dua kelompok, 15 di Cibinong dan 35 di Palembang, nanti selama 2 bulan kita melakukan analisis di laboratorium, kita akan hasil akhirnya, output kegiatannya kita akan buat laporan kegiatan. Yang kedua, artikel di jurnal Sinta selama 1 bulan. Tapi enggak hanya itu, kita akan melakukan monet oleh tim. Monet itu adalah apa ya? Bentar ya, karena aku lupa. Pokoknya monet oleh tim. Setelah itu, oh ya, monitoring dan evaluasi rating. Nah, gitulah pokoknya. Selanjutnya untuk kegiatan wirausahaan itu kita penyelenggaraan perkuliahan mengundang satu praktisi, oke sama, dan coach kliniknya itu mengundang praktisi dari luar. Jadi yang dapat kewirausahaan itu nanti akan mengundang 5 praktisi dari luar selama 5 hari. Jadi 1 hari praktisi pertama si A, yang kedua si B sampai hari kelima. Jadi kita tuh dibentuk 10 tim dulu untuk struktur ketiga ini. 10 tim dengan 55 mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan dipecah menjadi hanya 3 tim aja, tapi 3 tim itu untuk 5 orang aja. Nah, 3 tim itu bakalan dikasih dana untuk untuk melakukan proposal yang udah di ACC itu sebanyak 10 juta. Tapi harus melakukan oleh tim dulu, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, penyelenggaraan perkuliahan. Nah, mengundang praktisi dari luar selama 4 bulan. Oh my God. Jadi, yang 3 tim itu kan 5 orang. Jadi, bisa dihitung 15 orang. 15 orang itu masih menyimpan 40 orang. Jadi, 40 orang yang nggak dapat dana untuk proposal kewirausahaannya itu masih tetap kuliah. Dengar ya teman-teman, masih tetap kuliah kalian. Mohon maaf. Semangat. Kalian masih akan tetap kuliah seperti biasa, tapi dengan praktisi
yang mengajar. Dan juga ada info lagi bahwasanya kalian juga akan praktikum juga di laboratorium yang mendapatkan kegiatan kewirausahaan. Semangat! Nah, output kegiatan dari kewirausahaan ini adalah laporan kegiatan yang pertama, yang kedua adalah proposal kewirausahaan. Semangat. Oke. Oke. Tema esai. Aku mau jelasin sedikit dengan tema esai. Jadi tema esai itu merupakan mata kuliah atau yang kita akan pelajari di semester 5. Ada budidaya laut, ekonomi sumber daya kelautan, konservasi sumber daya laut, metode penelitian, yang kelima pencemaran laut, dan yang keenam sedimentologi. Dan ada dua mata kuliah pilihan. Sebagai catatan aja, kalau kalian mendapatkan eh, kewirausahaan, kalian tuh wajib untuk em, pilih mata kuliah pilihan itu produk bahari alami laut gitu. Itu kalau untuk penelitian ya terserah mana yang kalian minat gitu ya. Oke, jadi untuk pembuatan esainya itu kita pilih satu tema misalnya budidaya laut itu untuk kewirausahaan, bisa juga untuk penelitian. Jadi kalau kalian cuma mau satu tema, oke, no problem gitu. Esai penelitian tentang budidaya laut, sedangkan esai kewirausahaan tentang budidaya laut nggak apa-apa kata dosen. Tapi kalau kalian mau berbeda temanya, misalnya untuk metode penelitian atau kuliah metode penelitian, kalian untuk tema esai penelitian, sedangkan untuk tema esai kewirausahaan kalian ambil dari sedimentologi atau ekonomi sumber daya laut kelautan, boleh aja gitu kata dosen. Selanjutnya, paham nggak? Keluar paham. Oke, selanjutnya apa ini? Notes. Oke, notes. Apa ya? Mau Oke, notes mungkin mahasiswa yang mengikuti lomba. Jadi kita tuh diperuntukkan atau boleh aja mengikuti lomba sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi bidangnya jangan kayak lomba-lomba apa ya? Pokoknya yang akademis banget gitu ya lombanya mungkin ya. Yang ada kewirausahaan atau LKTI, PKM, eh, program kreatif mahasiswa, dan lomba-lomba yang berinovasi lainnya gitu ya. Nah, syarat dari mengikuti lomba itu boleh skala nasional dan internasional ini untuk yang bisa dibiayain gitu. Syaratnya tuh ada bacaan legal, aspek legal skala nasional terpenuhi. Jadi nggak boleh yang abal-abalan gitu. Tapi ada tapinya untuk mahasiswa yang telah menang lomba 1, 2, 3 dan dibiayainya itu kayak misalnya udah menang lomba mau dilanjutin lomba lagi tuh boleh dibiayain. Tapi kalau mahasiswa yang apa ya, yang nggak menang lomba 1, 2, 3 tuh nggak dapat biaya. Mohon maaf. Nah, untuk lokasi skala nasional itu, untuk lokasinya itu Jakarta, Bandung, Bali. Bisa di lokasi lain, tetapi anggarannya tuh tetap sama gitu. Nah, untuk internasional itu kan lebih tinggi gitu kan. Cuman bedanya itu di lokasi internasional itu ada Jawa Tengah, Makassar, sama Bali. Sama aja bisa di lokasi lain, tetapi dengan anggaran yang sama. Oh ya, untuk penilaian esainya itu akan dilakukan oleh eh, kakak kakak kita yang udah lanjut S2 gitu. Kenapa demikian? Kata dosen itu takutnya kalau kakak asisten atau kakak
kita 2020, 2019 takutnya kan ada adik-adiknya gitu loh. Pokoknya nggak sesuai gitu. Pokoknya gitulah. Selanjutnya, dengerin ya. Siapa yang tidak mengirimkan esai, maka dianggap tidak mengikuti mata kuliah semester 5. Kalian akan mengulang kalau tidak membuat esai. Nanti esainya itu dikirim kayak di email ya mungkin. Di email kakak kita, kakak kita gitu. Untuk tanggal deadline-nya itu 1 bulan. Kemarin itu kan tanggal 19 Mei. Ya, Mei 2023. Jadi deadline-nya tanggal 19 Juni 2023. 1 month. Oh ya, jangan lupa ya untuk itu apa? Tuh diskusi sama